Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menjelaskan dan atau mempresentasikan tentang materi integral program pendidikan matematika dengan mata kuliah Kapita Selekta Matematika 2. Pertama, anggota kami Dr. Oktaviani, kedua saya Dedes Joko dan Fusyah Rahmawati. Langsung saja ke materi. Ya. Yang pertama itu adalah integral. Langsung saja kita ke materi ya. Ke rumusnya dengan bentuk umum integral fx dx sama dengan fx plus c. Nah, dengan rumus integral kx pangkat n dx sama dengan k per n plus 1 n x plus 1 plus c. Jadi ini nanti pangkat n nya tambahkan 1 per seperti itu. Ini adalah rumus yang sangat umum dalam integral yang kita jumpai mulai dari kelas 11 SMA ataupun SMK sederajat seperti itu. Lanjut. Ya, integral tak tentu. Ya, di sini integral tak tentu. Oke. Dengan bentuk umum integral fx dx sama dengan fx plus c. Contohnya seperti tadi ya. Langsung saja kita masuk ke contohnya. Integral 3x kuadrat min 2x plus 2 dx sama dengan, nah kita ini ya 3x nya itu nanti 3 nya kan sebagai k, nah per n plus 1, n nya kan pangkat n nya plus 1, x kuadrat x n plus 1 x, n nya pangkat 2 plus 1 seperti itu, minus juga seperti tadi. Oke, sehingga hasilnya seperti ini. Menurut saya kalian sudah paham. Selanjutnya sifat integral tak tentu. Oke, langsung saja sifat integral tak tentu. Aljabar. Integral ax pangkat n dx sama dengan a per n plus 1 x n plus 1 x pangkat n plus 1 plus c seperti tadi ya. Dengan trigonometrinya seperti ini. Ini adalah rumus hafalan ya. Jadi kita hafalkan ya. Oke. Integral cos ax plus b dx, maka cos itu adalah seper a sin ax plus b plus c. Nah, integral sin ax plus b dx sama dengan min seper a cos ax plus b plus c ya. Kita tahu sendiri ya, rumus cos itu adalah apa dan rumus sin adalah apa, sehingga kita masukkan ke sini ya. Ini adalah rumus hafalan, jadi dihafalkan seperti itu sampai kosekan. Mohon maaf, sampai kosekan seperti itu ya. Oke. Linear. Nah, tadi yang pertama itu adalah aljabar sendiri, kedua trigonometri, dan selanjutnya adalah linear. Garis. Integral kf x dx sama dengan k integral fx dx, maka menjadi di sini fx plus gx plus dx sama dengan integral fx dx sama dengan integral gx ya. Maka
dan juga integral fx min gx dx sama dengan integral fx dx minus integral gx dx ya. Ini yang cukup bisa dipahami ya. Ya, selanjutnya integral tentu. Selanjutnya yang kedua itu ada integral tentu. Integral tentu itu suatu daerah yang dibatasi oleh kurva atau persamaan tertentu dengan memasukkan nilai batas atas dan batas bawah pada bentuk integralnya. Nah, ini bentuk umum integral tentu, yaitu fx dx sama dengan fb min fa dengan adanya batas atas dan batas bawahnya. Nah, A itu batas atas dan B itu batas bawah. Kemudian FI itu persamaan kurva dan FB itu nilai integral untuk nilai X-nya itu sama dengan B. Dan untuk FA nilai integral untuk X sama dengan A. Nah, contoh. Tentukan hasil integral tentu dari 6x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 2. Integral 6x kuadrat dx dengan batas atas 1 dan batas bawahnya 2 sama dengan 2x pangkat 3 dengan batas atas 1 dan batas atas 2 sama dengan, tinggal dimasukkan batas atasnya, ini rumusnya FB min FA. FB itu kan batas bawah. Nah, batas bawahnya itu kan 2. Tinggal X-nya diganti menjadi 2. Sehingga 2 dikali 2 pangkat 3 min FA. A-nya itu batas atasnya itu 1. Jadi, 2 dikali 1 pangkat 3 sama dengan 16 min 2. Nah, hasilnya 14. Sifat-sifat integral tentu. Yang pertama itu ada kelinearan. Jika f dan g terintegralkan pada interval a dan b dan k-nya itu suatu konstanta, maka berlaku integral k dikali fx dx dengan batas a dan b sama dengan k dikali integral fx dx dengan batas atas dan bawahnya. Kemudian integral fx plus gx dengan batas a dan b sama dengan integral fx dx dengan batas a dan b plus integral gx dx dengan batas a dan b. Atau sama saja ini penjumlahan dan yang tadi ini perkalian. Kemudian fx min gx, integral fx min gx dengan batas a dan b sama dengan fx dx dengan batas a dan b min integral gx dengan batas a dan b. Kelinearan. Ibarat ini tuh kayak ini perkalian, yang ini penjumlahan, yang ini pengurangan. Nah, kemudian perubahan batas. Jika f dan g terintegralkan pada interval a, b, maka berlaku integral fx dx sama dengan 0 dengan batas a dan a. Batas. Yang kedua itu integral fx dx dengan batas a dan b sama dengan min integral fx dx dengan batas b dan a. Kemudian sifat yang kemudian yaitu penambahan interval. Jika f dan g terintegralkan pada suatu interval yang memuat 3 titik a, b, dan c, maka berlaku integral fx dx dengan batas a dan c sama dengan f integral fx dx dengan batas a dan b plus integral fx dx dengan batas b dan c. Kemudian sifat yang selanjutnya yaitu kesimetrian. Yang pertama, jika f fungsi genap, maka integral fx dx dengan batas min a dan a
sama dengan 2 dikali integral fx dx dengan batas 0 dan a. Kemudian, jika f fungsi ganjil, maka integral fx dx sama dengan 0 dengan batas min a dan a. Nah, ada bentuk dan teknik penyelesaian integral. Ada beberapa bentuk dan teknik penyelesaian integral. Yang pertama itu integral substitusi. Nah, integral substitusi ini salah satu metode yang untuk mencari suatu integral dengan mensubstitusikan salah satu variabelnya dan mengubahnya menjadi sebuah bentuk yang lebih sederhana. Ini untuk rumus integral substitusi, yaitu sama dengan integral fu du. Kita lihat contohnya. Tentukan hasil dari integral 4x pangkat 3, x pangkat 4 min 1 dipangkatkan 3 dx. Nah, kita lihat pembahasannya. Dimisalkan u-nya itu x pangkat 4 min 1. Sehingga turunan dari u-nya itu 4x pangkat 3. Sama dengan, kemudian 4x pangkat 3 dx sama dengan du. Ini du-nya. Nah, tinggal substitusikan u ke dalam integral. Integral 4x pangkat 3 dikali x pangkat 4 min 1 dipangkatkan 3 dx sama dengan, tadi rumusnya itu kan integral fu du. Tinggal dimasukkan sama dengan integral u pangkat 3 du sama dengan 1/4 u pangkat 4 plus c. Ini kenapa 1/4? Ini turunan dari integral dari u pangkat 3, yaitu 1/4 u pangkat 4 sama dengan, tinggal substitusikan u ke dalam persamaan ini, sehingga sama dengan 1/4 x pangkat 4 min 1 dipangkatkan 4 plus c. Nah, cara yang kedua yaitu integral parsial, yaitu rumusnya integral u dv sama dengan uv min integral v du. U dan v itu suatu fungsi. Nah, dv dan du-nya itu turunan dari fungsinya itu. Contoh ya, integral 2x dikali e pangkat x dx sama dengan, nah dimisalkan u-nya tadi kan 2x, ini u-nya, sehingga turunan dari u yaitu du sama dengan 2 dx. Kemudian dimisalkan dv-nya itu e pangkat x dx. Nah, kemudian integral dari dv itu v sama dengan integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x. Tinggal dimasukkan ke rumusnya yang tadi. Rumusnya kan tadi integral u dikali dv sama dengan uv min integral v du. Tinggal dimasukkan. U-nya tadi itu 2x dikali v-nya itu e pangkat x min integral e pangkat x, v-nya e pangkat x dikali du-nya 2 dx, sehingga sama dengan 2x e pangkat x min 2 dikali integral e pangkat x dx sama dengan 2x e pangkat x min 2e pangkat x. Ini diintegralkan, hasilnya 2e pangkat x plus c, sehingga sama dengan 2e pangkat x dikali x min 1 plus c. Ini bentuk sederhananya. Selanjutnya, integral fungsi eksponensial. Integral fungsi eksponensial adalah fungsi yang biasa dinotasikan dalam bentuk e pangkat x, di mana e itu adalah basis logaritma natural.
Untuk mengintegralkan fungsi eksponensial itu ada dua rumus dasar yang harus dipahami. Yang pertama, integral e pangkat x dx sama dengan e pangkat x plus c. Lalu yang kedua, integral a pangkat x dx sama dengan a pangkat x per ln a plus c. Selanjutnya ada contoh soal. Integral e pangkat x dipangkatkan min 2 dx. Nah, kita misalkan u-nya itu sama dengan e pangkat x, maka du-nya itu adalah e pangkat x dx. Nah, kita masukkan dalam permisalan tadi, berarti jadinya du sama dengan u pangkat dx. U-nya dipindah ruaskan menjadi du per u sama dengan dx. Jadi, integral e pangkat x dipangkatkan min 2 dx menjadi, kita masukkan permisalan tadi, jadinya integral u pangkat min 2 dikali 1 per u du sama dengan, nah kita rubah bentuk u pangkat min 2, jadinya integral 1 per u pangkat 2 dikalikan 1 per u du. Maka hasilnya adalah integral 1 per u pangkat 3 du. Nah, kita rubah lagi bentuknya menjadi integral u pangkat min 3 du. Maka hasilnya adalah min setengah u pangkat min 2 plus c. Kemudian kita substitusikan nilai u ke dalam hasil tadi. Menjadi min 1 per 2 e pangkat x dipangkatkan min 2 plus c. Berarti hasil dari soal tadi itu adalah min setengah e pangkat x dipangkatkan min 2 plus c. Selanjutnya integral fungsi pecahan. Di sini kita akan menyelesaikan integral fx dibagi gx dx. Nah, caranya itu adalah kita pisahkan menjadi fungsi pecahan lebih sederhana. Contoh, tentukan integral dx per x kuadrat min 1. Kita ubah bentuk x kuadrat min 1 menjadi x plus 1 dikali x min 1, sehingga diperoleh integral dx per x plus 1 dikali x min 1. Sehingga dari sini 1 per x plus 1 dikali x min 1 dapat pecah menjadi a per x plus 1 ditambah b per x min 1. Kalau bagian bawahnya itu linier, maka bagian atasnya adalah konstanta. Sehingga dari sini kita dapat samakan penyebutnya. Maka diperoleh a kali x min 1 ditambah b dikali x plus 1 per x plus 1 dikali x min 1. Sehingga dari sini kita dapat peroleh 1 sama dengan a dikali x min 1 ditambah b dikali x plus 1. Sehingga ketika kita memasukkan nilai x-nya sama dengan 1, hasilnya maka 1 sama dengan 0 ditambah b dikali 1 plus 1. Sehingga 1 sama dengan 2b, sehingga nilai b-nya itu adalah setengah. Lalu ketika kita memasukkan nilai x-nya itu sama dengan min 1, berarti 1 sama dengan a dikali min 1 dikurangi 1 ditambah b min 1 ditambah 1. Sehingga nilai a-nya itu adalah min setengah. Sehingga dari sini kita dapat integralkan. Maka diperoleh integral min a-nya kan itu kan setengah. Kita masukkan nilai a-nya menjadi min setengah per x plus 1 ditambah setengah per x min 1 dx. Maka nilai setengahnya kita keluarkan menjadi setengah integral min 1 per x plus 1 ditambah 1 per x min 1. Sehingga kita dapat misalkan a-nya itu sama dengan x plus 1. Berarti kan dA-nya itu sama dengan dx. Lalu b-nya itu x min 1. Berarti db-nya itu sama dengan dx. Maka diperoleh setengah integral min dx-nya kan berarti dA ya. Kita masukkan min dA per a-nya itu kan x plus 1. Ditambah setengah integral
X-nya itu kan DB. Berarti tulis DB per B-nya itu kan X-1, kita masukkan. Jadinya diperoleh min setengah ln A ditambah setengah ln B plus C. Maka hasilnya adalah min setengah ln A-nya kita rubah lagi menjadi X plus 1 plus setengah ln B-nya kita juga ubah menjadi X min 1 plus C. Berarti hasilnya adalah min setengah ln X plus 1 ditambah setengah ln X min 1 plus C. Hanya ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.